Pemirsa, selain hasil Pilpres, KPU juga membacakan hasil rekapitulasi suara pemilihan legislatif 2019 dan berikut ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Syafiah Lubis dengan NIM 0703-1282-328184 akan membahas studi kasus mengenai pemilu 2019 dan dinamika politik di Indonesia. Pemilu 2019 adalah salah satu momen paling krusial dalam sejarah politik Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo berkompetisi melawan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. Pemilu ini dianggap unik karena melibatkan kompetisi sengit, polarisasi politik, dan isu-isu kontroversial. Pemilu 2019 di Indonesia merupakan pemilihan umum yang penting dan besar. Lalu bagaimana sistem pemilihan berfungsi pada tahun 2019? Yang pertama adalah sebagai pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pilpres 2019 diadakan pada tanggal 17 April 2019. Dalam Pilpres ini, warga memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin, dan pasangan Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno bertarung dalam Pilpres 2019. Pasangan Jokowi memenangkan Pilpres dengan peroleh suara terbanyak. Yang kedua adalah pemilihan umum legislatif atau Pileg. Pileg 2019 juga diadakan pada tanggal dan hari yang sama bersamaan dengan Pilpres. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sistem parlemen dan presidensial. Indonesia memiliki sistem campuran di mana presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, sedangkan DPR adalah badan legislatif. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sementara anggota DPR dipilih melalui pemilihan legislatif. Fungsi yang keempat yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu berperan penting dalam menjalani atau mengawasi jalannya pemilu. Mereka memastikan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam proses pemilihan. Fungsi terakhir yaitu sebagai Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Mereka mengkoordinasi semua tahapan pemilu termasuk pendataan pemilihan, pencetakan suara, dan perhitungan hasil pemilu. Masyarakat memilih pemimpin melalui pemilu dengan mengikuti beberapa langkah proses demokratis. Yang pertama yaitu calon pemimpin mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri. Kemudian partai politik atau kandidat independen melakukan kampanye untuk memperkenalkan visi, program, dan memperoleh dukungan dari pemilih. Pada hari pemilu, warga yang memenuhi syarat memasuki bilik suara dan memilih calon pilihan mereka dengan cara mencoblos surat suara. Surat ini kemudian dihitung dan calon dengan suara terbanyak terpilih akan menjadi pemimpin atau presiden dan wakil presiden. Proses ini memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan sesuai dengan kehendak mayoritas. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih pemilihan umum, termasuk isu-isu seperti ekonomi, infrastruktur, hukum, bahkan hak asasi manusia. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemilih cenderung mendukung kandidat atau partai yang dianggap mampu meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Yang kedua yaitu faktor pengembangan infrastruktur. Janji untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi umum, dan fasilitas publik lain dapat mempengaruhi preferensi pemilih. Fasilitas dan layanan publik yang memadai dapat menjadi faktor penentu bagi pemilih. Yang ketiga adalah hukum dan ketertiban. Pemilih mungkin mencari pemimpin yang dianggap akan menerapkan hukum secara adil dan efisien, misalnya dengan pemberantasan korupsi. Yang terakhir yaitu perlindungan hak asasi manusia. Pemilih sering memperhatikan bagaimana kandidat atau partai berkomitmen terhadap HAM, termasuk kebebasan berpendapat dan perlindungan minoritas. Partai politik di Indonesia bersaing dan bekerja sama dalam upaya memenangkan dukungan pada pemilu 2019 dengan berbagai strategi dan juga taktik.
Yang pertama yaitu dengan kompetisi. Partai politik membangun platform politik yang mencakup visi, program, dan janji-janji kepada pemilih. Mereka mengidentifikasi isu-isu kunci seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk mendapatkan dukungan. Yang kedua yaitu partai dan kandidat mengadakan kampanye publik melalui pertemuan umum, pidato, dan pertemuan dengan pemilihan potensial. Mereka juga memanfaatkan media massa dan media sosial untuk mendapatkan audiens yang lebih besar. Yang ketiga yaitu pencitraan dan branding. Partai berusaha membangun citra positif di mata pemilih. Hal ini dapat dilakukan melalui kesan pesan, kampanye yang kuat, pemilihan calon yang populer, atau penggunaan simbol dan warna partai yang mudah diingat. Yang keempat yaitu calon-calon dari partai berpartisipasi dalam debat publik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan kapasitas kepemimpinan mereka. Debat ini memungkinkan pemilih untuk membandingkan visi dan program setiap calon. Yang kelima yaitu survei opini publik. Partai menggunakan survei dan penelitian opini publik untuk memahami keinginan dan kebutuhan pemilih. Data ini membantu mereka menyusun strategi kampanye yang lebih efektif. Yang kedua dengan cara kerjasama. Beberapa partai politik dapat membentuk koalisi atau aliansi untuk meningkatkan peluang memenangkan pemilu. Koalisi ini dapat meliputi kesepakatan untuk saling mendukung calon di berbagai tingkat pemilihan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan multipartai. Partai-partai dapat memilih untuk berkoalisi dengan beberapa partai sekaligus untuk membangun basis dukungan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pemilu legislatif dan presiden dapat memiliki strategi yang berbeda untuk pemilu legislatif dan presiden. Mereka dapat fokus pada mencari kursi di parlemen atau mendukung calon presiden dari partai lain. Yang terakhir yaitu perjanjian pembagian kursi. Dalam koalisi, partai dapat membentuk perjanjian tentang pembagian kursi atau pembagian kekuasaan di pemerintahan jika koalisi tersebut berhasil memenangkan pemilu. Media sosial dan berita memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik selama pemilu. Berikut adalah beberapa cara di mana media sosial dapat mempengaruhi keputusan publik. Yang pertama adalah pengungkapan informasi. Media sosial dan berita menyediakan platform untuk menyebarkan informasi terkini terkait kandidat atau isu-isu politik. Pemilih dapat mengakses berbagai sudut pandang dan data yang relevan dengan mudah. Yang kedua yaitu pengaruh opini publik. Diskusi dan pembahasan di media sosial dapat mempengaruhi opini publik. Pemilih dapat terpengaruh oleh pandangan dan argumentasi yang diungkapkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pola konsumsi berita. Cara orang memilih untuk mengonsumsi berita di media sosial dapat mempengaruhi perspektif mereka. Misal, orang yang cenderung mengikuti akun atau situs berita dengan kecenderungan politik tertentu cenderung menerima informasi dengan sudut pandang berbeda. Yang keempat yaitu viralisasi informasi. Informasi atau berita yang kontroversial atau menarik perhatian cenderung menjadi viral di media sosial. Hal ini dapat mempercepat penyebaran dan dampak dari berita atau narasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu debat publik dan interaksi dengan kandidat. Media sosial memungkinkan pemilih untuk berinteraksi langsung dengan kandidat melalui komentar, pesan langsung, atau forum daring. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi terhadap kandidat dan memungkinkan kandidat untuk membangun koneksi pribadi dengan pemilih. Yang keenam, yaitu pengawasan fakta dan verifikasi. Media sosial juga memungkinkan cepatnya verifikasi fakta dan penyebaran informasi palsu. Organisasi atau individu yang memeriksa fakta dapat membangun atau membantu memerangi disinformasi. Penting untuk diingat bahwa sumber berita yang berkualitas dan diverifikasi informasi sangat penting untuk membangun opini publik yang seimbang dan terinformasi. Pemilih juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum membuat keputusan dalam pemilihan umum.
Beberapa dampak pemilu terhadap hubungan antara kelompok sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mobilisasi dan partisipasi. Pemilu dapat memobilisasi warga dari berbagai kelompok sosial untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini dapat menciptakan kesempatan bagi warga dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Yang kedua adalah solidarisasi dan identitas kelompok. Pemilu dapat memperkuat atau melemahkan solidaritas di antara kelompok-kelompok dengan kepentingan atau identitas mereka. Pemilih cenderung mendukung kandidat atau partai yang mewakili atau dianggap memperjuangkan kepentingan kelompok. Yang ketiga yaitu polarisasi politik. Pemilu dapat memicu polarisasi antar kelompok-kelompok masyarakat. Pemilih mungkin cenderung memilih kandidat atau partai yang memiliki pandangan dan nilai-nilai yang sejalan dengan kelompok mereka, sehingga memperkuat perpecahan. Yang keempat adalah dialog antar kelompok. Pemilu juga dapat menjadi platform untuk memfasilitasi dialog dan diskusi antar kelompok masyarakat. Pertemuan-pertemuan diskusi atau debat politik dapat membuka ruang untuk berbagai pandangan dan memahami perspektif kelompok lain. Yang kelima yaitu perubahan kekuasaan dan rezim politik. Hasil pemilihan umum yang mengubah kekuasaan atau membawa pemerintahan baru dapat mempengaruhi dinamika sosial dan politik. Hal ini dapat memicu perubahan dalam interaksi antar kelompok tergantung pada arah dan kebijakan pemerintah baru. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, kesadaran dan pendidikan politik. Pemilu dapat meningkatkan kesadaran politik di antara warga masyarakat. Ini dapat memacu diskusi dan peningkatan pemahaman tentang isu-isu politik dan kebijakan, serta memperkuat keterlibatan warga dalam proses politik di pemilihan umum. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kesempatan untuk inklusi sosial. Pemilu dapat memberi kesempatan untuk kelompok-kelompok minoritas atau kurang terwakili dalam memilih suara dan mempengaruhi proses politik. Pentingnya memahami ilmu politik untuk mengetahui bagaimana sebuah negara seperti Indonesia berfungsi dan berkembang. Dengan memahami dinamika politik, kita dapat lebih aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Khususnya pada studi kasus kali ini yaitu keterlibatan kita untuk aktif dalam pemilihan umum. Sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.